Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KUA Sarang Dua Hebat dimanapun Anda berada, puji syukur, alhamdulillah hari ini kita akan mencoba melaksanakan podcast yang kesekian kali. Mas Abror tentunya hari ini menyambung podcast sebelumnya juga. Sebentar lagi hari Minggu tanggal 6 Juli. Ini kalau di Hijriyah itu bertepatan dengan tanggal 10 Muharram. Ya. Seingat saya itu di dalam surat At-Taubah ayat 36 itu disebutkan salah satu bulan yang paling istimewa itu adalah bulan Muharram, terutama tanggal 10. Tentunya kan bulan-bulan tersebut sudah disebutkan di Al-Quran mempunyai keistimewaan, ternyata ada sejarahnya. Gimana itu sejarahnya 10 Muharram? Sesuai dengan surat At-Taubah tersebut disebut menjadi salah satu bulan yang istimewa. Monggo. Jadi ada minta forum termasuknya kemarin dilakukan kan Muharram. Iya. Dan itu ada Rajab. Jadi Rajab itu jadi Allah itu punya 2 bulan. Iya. Bulan yang diidolakan ke Gusti Allah itu Syahrullah Muharram sama Rajab Syahrullah, Sa'ban Syahri, dan Nabi Muhammad, kemudian yang Ramadan Syaruman. Itu jadi benar-benar istimewa, sehingga di dalam bulan-bulan Muharram itu misalnya kekerasan, peperangan itu juga enggak diperbolehkan. Selain itu yang enak itu ya amal baik itu dilipat gandakan, tapi kalau melakukan kesalahan ya misalnya berkali-kali jadi efeknya di kehidupan itu juga terasa. Jadi kita merasakan amal baik itu enggak hanya di akhirat, tapi di dunia itu juga sudah terjadi panen. Baik. Jadi sesudah tadi kita menyebutkan ada 4 bulan ya. Dalam 12 bulan atau 1 tahun jadi ada 4 bulan diistimewakan. Kita lebih mengerucut saja ke pembahasan 10 Muharram. Sebentar lagi kan kita akan melaluinya hari Minggu itu. Sebenarnya apa keistimewaan di bulan 10 Muharram itu, kemudian apa sih kira-kira amalan? Tentunya kan kalau bulan yang istimewa itu mempunyai sesuatu yang mustajab yang begitu, atau di dalam istilah Jawa itu ada yang keramat di situ. Itu sejarahnya gimana? Mulai sejarah kemudian keistimewaannya itu apa kira-kira? Kalau kita menelisik dari awal banget itu ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa Nabi Adam itu juga lahirnya sebelum Muharram. Kemudian ketika ada persoalan terkait buah huldi itu, kemudian Allah menerima Nabi Adam juga di 10 Muharram taubatnya. Lanjut lagi setelah Nabi Adam itu ada peristiwa besar juga Nabi Nuh. Baterainya menyandar, badai selesai itu 10 Muharram. Kemudian Nabi Ayub, Nabi Isa, Nabi Yusuf, banyak itu yang kejadian-kejadian itu 10 Muharram. Berarti lebih kepada peristiwa besar ketika yang berhubungan dengan Nabi sebelum Nabi Muhammad. 10 Muharram diantaranya Nabi Muhammad itu datang ke Madinah. Kemudian orang-orang Yahudi itu puasa. Di antara gara-garanya alasannya ketika ditanya mahada, jawabannya orang-orang Bani Yahudi itu najawah Bani Israel min adui. Jadi Bani Israel diselamatkan dari musuh-musuhnya. Sehingga nabinya puasa, kemudian umatnya juga ikut puasa di hari tanggal 10 gara-gara ada peristiwa besar keselamatan Bani Israel saat itu. Kemudian komentarnya Nabi Muhammad, loh kami itu lebih berhak untuk puasa seperti itu. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad juga puasa. Problemnya kemudian para sahabat, loh kalau seperti ini nanti kita itu seperti orang Nasrani, seperti orang Yahudi, puasa tanggal 10. Kemudian oleh Nabi Muhammad, insya Allah kita akan puasa Yaumut Tasik.
Sehingga nggak hanya tanggal 10 tapi Tasu'a tanggal 10 Muharram nanti tanggal 5 Juli itu juga puasa. Itu jadi kesunahan. Walaupun rencana puasa Tasu'a itu belum ajaran Nabi Muhammad SAW, tapi ya umatnya itu melanjutkan. Karena itu sudah ajaran Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad melakukan atau tidak, kita sudah diajarkan ya sebagai kesunahan. Mulai istilahnya meskipun Nabi Muhammad belum melakukan atau belum mengatakan memerintahkan umat Islam ketika itu berpuasa, paling enggak kan ada ada perawinya lah, ada tanggal 9 adalah hari Tasu'a, nanti disambung ke tanggal 10 Asyura itu atau 10 Muharram. Saya melihat dari sini Mas ya, semua di bulan-bulan istimewa itu pasti ada keistimewaan untuk melakukan puasa, mesti itu ada. Iya. Menurut jenengan keistimewaan puasa sunnah itu apa? Selain kalau puasa sendiri kan memang definisinya kalau dari bahasa Jawa itu kan ngeker, ngempet kan, ngempet dari hawa nafsu kita, kemudian diaplikasikan ke bulan-bulan yang lain untuk melakukan puasa sunnah di dalam hari-hari atau bulan yang diistimewakan. Itu menurut jenengan gimana? Kalau ajarannya, pernyataannya dari Nabi Muhammad ya, diantaranya puasa yang lebih utama setelah Ramadan itu puasa di Syahrul Muharram. Jadi di Muharram itu pernyataan dari Nabi memang sudah diistimewakan puasanya. Ya walaupun ada juga amalan-amalan lain yang diistimewakan. Soalnya kalau beberapa kiai itu ajarannya sebisa mungkin bulan-bulan Muharram itu diistimewakan dengan cara kita menambah amal. Jadi sudah ada momentum sehingga kita sebisa mungkin mendapatkan banyak reward dari Gusti Allah. Ya itu nggak hanya puasa saja Mas, sebenarnya kalau di 10 Muharram ada banyak. Misalnya ya yang terkenal itu menyantuni anak yatim. Gara-gara Nabi Muhammad juga mengatakan kafil yatim ana wa huwa kahataini fil jannah. Besok itu kedekatan orang yang peduli sama orang yatim itu sangat dekat dengan Nabi. Memang ya selain itu juga ada yang dianjurkan, diantaranya adalah peduli kepada keluarga. Jadi man wasa'ala iyalihi yaum Asyura, seseorang yang meluaskan nafkah kepada keluarganya dalam hari Asyura itu akan diberi keluasan rezeki oleh Allah selama 1 tahun. Keutamaan dari puasa sendiri itu adalah salah satu kegiatan ubudiyah, ya, kegiatan ubudiyah yang berupa sunat ya, puasa sunnah yang saya maksud itu ya. Setelah puasa Ramadan, kalau puasa Ramadan kan sudah kita tahu bahwa itu adalah wajib. Maka tingkatan ubudiyah, hubungan hamba dengan Tuhannya, salah satu ibadah yang paling dianjurkan itu adalah berpuasa. Terus kemudian seperti yang katakan tadi, ya ada santunan yatim juga salah satu dari ubudiyah nanti kita istilahnya itu agar memperoleh pahala kan di bulan itu. Terus dari jenengan basicnya adalah penyuluh sendiri itu, apakah memang tentunya kan jenengan mempunyai majelis taklim di Sabinaan jenengan itu, hal-hal seperti itu apa memang sudah istilahnya digaungkan atau mari kita bersama-sama melakukan sunnah-sunnah di bulan sudah apa belum ya? Sebagian besar sekarang umat Islamnya sudah mulai melakukan sunnah. Soalnya yang wajib itu sudah dari generasi-generasi yang dulu itu sudah benar-benar dijalankan, sehingga seseorang itu kebanyakan ketika misalnya pengetahuannya tambah, waktu longgarnya tambah, itu otomatis akan memilih kegiatan yang lebih bernilai, dan kita tahu
kegiatan apapun yang paling bernilai itu ya tentunya yang sesuai dengan standarnya, misalnya Gusti Allah, kemudian standarnya Nabi Muhammad. Dan mereka mencari-cari dan terus belajar sehingga mengamalkan itu semua. Dicari momentum-momentumnya. Ini 10 Muharram, ini 1 sampai 10 Rajab, dicari-cari. Kemudian diamalkan. Berarti dari mereka sudah tahu ya materi yang jenengan sampaikan ketika jenengan melakukan penyuluhan, terus implikasinya merefleksikan ke kegiatan seperti di bulan-bulan tertentu, puasa atau santunan yatim dan sebagainya. Berarti istilahnya kan penyuluhan Anda termasuk dapat diterima mereka. Ada triknya sebenarnya. Iya, apa itu? Jadi ada penyesuaian ajaran, penyesuaian materi dengan keadaan masyarakat sekitar. Ya walaupun kita nggak perlu survei panjang-panjang, tapi kan kita kalau mengamati itu menjadi tahu tentang mereka. Oh ini orangnya sepuh, nggak terlalu sibuk, mungkin diajari kesunahan yang membaca 1000 Al-Ikhlas. Jadi di 10 Muharram. Jadi di situ ada banyak opsi. Iya, ada banyak opsi. Ya, ada banyak opsi tergantung dari fleksibel waktunya, dari mungkin usianya atau apa kan gitu. Misalnya sibuk ya udah diajari aja. Nabi Muhammad itu memakai celak, dan ulama itu juga celak mata itu kan juga sunnah 10 Muharram. Kemudian kalau sibuk lagi ya potong kuku 10 Muharram itu juga sunnah. Pengusaha kepala anak yatim, tapi ya sambil disantun ya jangan disap aja. Kalau disap saja nanti juga dia mengharap apa enggak dikasih kan. Iya. Baiklah pemirsa, nampaknya banyak sekali amalan di bulan 10 Muharram ini, mulai dari yang tingkat level atas, mulai yang tingkat level bawah. Tentunya jenengan bisa memilih dan memilah sesuai dengan kemauan dan kemampuan jenengan. Ya gitu aja. Ada banyak sekali opsi atau pilihan sesuai dengan keadaan, tentunya kan keadaan jenengan tahu sendiri. Oke pemirsa, untuk podcast kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.